mesti sampai tuntas. Tauhid boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah sekali pujian di mana-mana. Miftahul jannah. Ya semua di mana-mana kan miftahul jannah, la ilaha illallah, benar. Cuma la ilaha illallah ini kan harus diterjemahkan dalam perilaku. Kan la ilaha illallah kalimatnya kan la ilaha dan illallah. Satu menolak, satu menerima, satu negation meniadakan, satu menetapkan. Makanya ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan, hidup ini harus ada pilihan. Ini yang tidak mau, saya yang mau ini. Ini tidak mau, ini mau. Ini tidak mau, ini mesti ini ngono. Makanya zikir mesti godek itu. Orang zikir kan dulu la illallah, la iki harap, illallah sing harap, la ilaha harap, illallah sing harap, kan gitu. Ini kalau murid saya STM, ayo gayung ini 60 kata. Lah orang nek perkara la ilaha illallah gak kurang mundinti, gak kurang wirida mari sapa. La ilaha illallah, la ilaha illallah sak mempenge. Membuat ini. Kan mesti la ilaha illallah itu kan dalam hidup ini ada yang harus ditolak, ada yang harus dipilih. Ya, ini apa? Oh, ditolak. Ini apa? Ini dipilih. Mestinya gitu. Gak ngeradek ae. Lah, muni la ilaha illallah terus sampai dukun terus. Ya. Jadi la ilaha illallah itu kan saya tidak mau ini, yang mau hanya ini. Ya tidak mau ini, yang mau ini. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, saya tidak mau ilah kecuali yang Allah. Ilah itu masih nakiro. Ilah itu Tuhan. Begitu ada alnya Allah, makrifat sudah. Jadi saya tidak mau ilah, yang mau hanya Allah. Saya tidak mau ini, yang mau ini. Terus diteruskan, apa terjemahan dalam kehidupan? Saya tidak mau taat kecuali hanya kepada Allah. Ya, saya tidak akan mau berbuat kecuali yang diridhoi Allah. Saya tidak akan bekerja kecuali yang diridhoi Allah. Sampai anak-anak kentian lakon, saya tidak akan jajan kecuali jajan yang diridhoi Allah. Walau jajannya arah-arah itu ya sing sambat itu kan sing dodol pentol itu ke saya. Ulun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' huda. Amma ba'du, qala ta'ala fi surati Ibrahim surah 14 ayat 24, 25, 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang terus-menerus kita terima sejak kita lahir, bahkan sebelum lahir sampai saat ini. Jangankan 1 menit, sesekon pun nikmat Allah tidak pernah lepas dari kita. Karena nikmat Allah yang terus-menerus inilah Allah menyuruh kepada kita untuk mensyukuri, bukan menghitung. Kalau menghitung tidak sanggup.
nikmat itu kalau kita lihat surat Ibrahim ayat 34, apa itu? Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha innal insana la zalumun kafar. Ya Pak. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Ya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, ini pernyataan Allah, berhitung nggak mungkin sanggup. Jadi kita itu tidak bisa ngitung nikmat Allah yang luar biasa. Kita hanya diperintahkan Allah untuk bersyukur. Lah bersyukur itu nek muni alhamdulillah, saya Indonesia iso. Wong Kristen iso. Saya tanya loh si Tompul ya, aktivis Demokrat itu. Loh saya ini Kristiani tapi alhamdulillah saya bisa. Kristiani saya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah wis akeh wis. Nah, syukur itu harus apa? Unsur berapa, Pak? Unsur berapa kalau syukur itu? Unsur berapa? 3. Jadi pertama syukur bil lisan, syukur dengan lesan, kita ucapkan kata Rasulullah SAW, syukur alhamdulillah. Jadi pangkal syukur pertama adalah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Di alam yang berat dipuji hanya Allah. Ya, sehingga orang yang menyatakan alhamdulillah, yang tahu sadar akan ilmunya, maka hidup ini pertama kita tidak perlu cari pujian. Sebab kalau hidup cari pujian kan gampang duit. Itu nggak usah cari pujian. Yang kedua, kalau kira-kira dilakno wong, ya apa enake? Kan isinya urip ini nggak dipuji dilakno. Sekarang kalau dilakno orang ya apa ya? Sikap kita sampean nggak tahu tibaan. Nah, tibaan wa in khusima yasmut walam yubjawib. Ya, Rasulullah nek dilokno menang, gak semau. Ya, itu kan ini tiba itu. Karena kitab tiba itu dengan karangan Muhammad Adibai. Ya, itu saya tulis mempengawai tibaan. Mau sekarang saya mimpin di NU ngono tibaan tahlilan wis rasane wis pas. Dulu. Ya, jadi kalau kita dicemooh orang, ya diam saja. Ya, makanya kan hamba Allah yang Rahman itu kalau disapa orang jahil, ya kita ucapkan qaulu salama. Surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, itu biasanya kan sampean ngaji ning Quran seneni. Artinya sampean ngaji Quran bareng wadane santri ya. Nggo Quran ya. Ngaji nggak Quran bener sih, karena ngaji Quran. Ya, tapi tidak ngono ya gak apa-apa. Yes, sampean tungakno aku dadi wong santri temen. Wis ngono ae. Aja dibalas sing gak enak. Ya, padahal ngaji nggo Quran padane santri temenan ae. Nanti Bang Riko gak jelas. Gak enak. Ya, jadi sikap kita fa'in husima yasnud alam jawab. Seperti Rasulullah. Jadi kalau dilakno diam saja. Ya, dipuji orang kembalikan kepada sang berhak, itu Allah. Ya, itu. Kemudian unsur yang kedua adalah asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu artinya yakin bahwa semua nikmat yang kita terima, yang kita lihat, yang kita dengar, apapun yang ada di dunia ini adalah semua milik Dia. Dan ini tegaskan Allah dalam surat 16 ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'alun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Ya.
WHO ya. Kan nang WHO ya apa ya? Ya gak ler-ler sampai sekarang. Ya. Katanya WHO itu memprediksi kira-kira nanti akhir 22 berakhir. Belum tentu. Karena belum tentu. Ini kan urusan Allah ini. Apalagi kalau di Indonesia, di TVRI biasanya Indonesia melawan corona. Oh, jangan melawan corona. Corona itu jangan-jangan pasukannya Allah. Kan pasukan Allah tidak selalu malaikat, Pak. Ya, kalau kita lihat peristiwa waktu di Gua Sur, surat At-Taubah ayat 40 itu kan pertolongan Allah ke situ bukan malaikatnya yang turun. Ya, laba-laba itu yang menutup pintu gua dengan rumahnya itu. Kan di situ ada di surat 9 ayat 40 ya, Pak ya. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Ya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi namanya pasukan tidak kelihatan itu ya. Di antaranya kan laba-laba. Sekarang kan Rasulullah SAW pada saat itu sudah diancam oleh orang-orang kafir akan dibunuh. Ya. Terus hadiahnya malah siapa yang bisa membunuh Muhammad, menyerahkan Muhammad hidup atau mati? Upaya 100 ekor unta. Wah, bajing-bajingan ini berusaha betul. Akhirnya beliau dicari malam, tahu-tahu ada selimut Muhammad, tapi yang pakai bukan Nabi Muhammad, Ali. Karena beliau sudah keluar. Lah keluarin arahnya Medina kan ke utara, tapi beliau dalam perjalanan punya taktik puter ke selatan, masuk gua. Nah, masuk gua itu orang kafir, wah itu nak kini, tapi gak mungkin ini rumah laba-laba enggak ya akhirnya enggak jadi. Nah, ini kan pertolongan Allah seperti itu. Dan pasukan Allah mestinya kalau orang yang kalau ditimpa musibah seperti sekarang ini, boy ojo ngelawan. Sampai ngelawan menang di kira-kira. Wong corona cilik ngono ae. Tentara ngerahkan tentara, polisi opo ae gak dikerahno untuk mengatasi ini. Indonesia pasti bisa. Bisa apa? Ya. Nah, inilah memang kesombongan orang itu seperti itu. Ya. Ini adalah yakin bahwa semua nikmat adalah milik dia. Karena semua nikmat milik dia. Sewaktu-waktu kalau kita dipanggil menghadap Allah, di akhir nanti sumalatus aluna yaumaidin anin. Kita diminta tanggung jawab. Yang ketiga asyukru bil arkan. Syukur dengan anggota itu berarti apa? Seluruh aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali harus Qur'ani. Harus hidup sesuai Quran, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung Quran ada, yang tidak langsung berarti penjelasan Rasulullah SAW. Jadi hidupnya Qur'ani. Ya, coba sampai keluar ke rumah dari rumah ke tempat tujuan. Ini kalau tidak bimbingan Al-Quran, salah sampean. Ya, makanya kalau keluar dari rumah, berarti kita itu baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Berarti hijrah kita itu. Hijrahnya harus karena jalan Allah, jangan sampai jalan yang lain. An-Nisa 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah
ini kan berarti kita itu seluruh aktivitas kita itu mesti harus Qur'ani. Kalau tidak langsung, ya penjelasan Rasul. Contoh keluar dari rumah, coba apa yang kita baca? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu naik sepeda motor, Al-Quran ya, surat Zukhruf ayat 13-14. Jadi mestinya begitu, ya. Dan tujuan juga begitu. Tujuannya harus karena Allah. Kalau selain Allah jangan. Makanya kita hijrah itu harus jalan Allah, jangan jalan lain. Nah itu. Jadi kalau syukur sudah unsur 3 terpenuhi, lesan sudah, hati sudah, perbuatan sudah, baru surat 4 ayat 147 Allah menjamin tidak akan memberikan bencana seperti sekarang ini. Allah tidak akan mengerikan azab seperti sekarang ini. Ma yaf'alullahu bi adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. 147 bawahnya juz. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Terjemahan yang lain ada Pak? Menggunakan nafi. Allah tidak. Ada itu. Surat. Oh ya, Allah tidak akan menyiksamu. Jadi ini ma-nya itu nafi. Kalau itu tadi ma-nya istifham. Ya. Itu adalah diantaranya versi terjemah begitu. Ya. Jadi Allah tidak akan menyiksamu. Ya, kalau sekarang hidup kok ngene tok iki bencana tok iki apa? Salah sapa ya? Ya. Ini salah sapa iki? Salah gak arep Quran iku mah. Nek gak arep Quran wong kafir pantes. Wong Hindu gak arep Quran pantes. Wong Islam gak arep Quran. Ada tuh, Pak. Gak seneng Quran. Wis gak seneng campur gak ngreken. Ya. Sampai masuk lupa. Allah laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Surat 43 ayat 78. Itu kan begitu. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu. 43 ayat. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Nah ini kan rata-rata kitabnya kepada orang Islam. Ya. Mestinya orang iman ini diharapkan semua yang datang dari Allah mesti yakin. Seharusnya. Tapi tidak semuanya. Saya itu bisa buktikan begini. Kalau saya khotib tertentu ya, misalnya di masjid tertentu, waktu ngaji kena dihitung driji. Jari saya 20, jari tangan mbak kena kayak ngitung. Lu padahal nek waktu Jumatan usuk penuh nih. Lho apa wong ini iki? Anjen gak seneng Quran. Ya, wis gak seneng campur gak ngreken. Gak ngreken apa surat apa? Ali. Surat 25 ayat 30 itu. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan kami tidak Ayat berapa? Suratnya 25, ayatnya 30. Al-Furqan ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Apa tidak diajukan? Saya bolak-balik kayak contohnya, tidak usah tersinggung. Kemarin di Al-Basi tak parah. Coba sampai kalau pergi HP ini kari, balik tak balik? Balik. Ngaji Quran ini kari. Padahal kan saya berulang kali nyampaikan, ngaji itu Pak ya, mesti sesuai dengan petunjuk Quran itu kan surat 96 ayat 1 sampai 5. Jadi ada yang dibaca, ada yang kolam. Kalau tidak begitu namanya jipeng kan gimana? Sing nyadet itu kan anak gak eling kan. Sing nyadet. Apa mana sih gak nyadet? Itu kan mestinya ya.
Nah, kan mesti tetap gak ngereken umat ini. Nah ini fakta. Paling maca Quran seperti yang disinyalemen oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dari Abi Dzar Al-Ghifari, itu yang paling banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Inna min ba'di min ummati, sesungguhnya sepeninggalku umatku nanti yaqra'unal Quran, mereka baca Quran tapi law jawizu manakhirahum. Oleh maca Quran enggak melewati tenggorokan. Berarti apa? Enggak dipahami. Kalau enggak lewat tenggorokan berarti enggak mlebu nang ati. Kalau enggak mlebu nang ati berarti enggak mlebu nang pikiran, kan gitu. Nah, mereka ini ya hum yakhrujuna minad din. Mereka enggak terasa keluar dari agama. Kama yakhruju samu minar ramiyah, seperti keluarnya anak payang dari busurnya. Cepat sekali. Summa la yauduna fi, kemudian kembali lagi kepada Islam. Hum sarul khalqi, itulah jelek-jelek makhluk, wal khaliqati, dan jelek perilaku. Itu hadis riwayat Bukhari. Saya pernah sama santri saya rame ngene. Ya. Ya, gara-gara ini iya ono wong Islam. Ternyata banyak. Makanya ini sekarang Quran. Koncone Korin, Corona. Kan enggak tahu apa kebetulan apa ya apa kok iso Covid ini jenenge corona. Kalau kita lihat misalnya ya orang enggak seneng Quran, ngabaikan Quran, itu Allah menjadikan setan sebagai korinnya. Korinnya. Ya. Surat surat 43 ayat 36 37 kan. Wa may ya'shu'an dzikrir rahman qayyid lahu syaitanun fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Surat 43 ayat 36 37. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ya, itu korinnya itu setan akhirnya. Terus. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya ini repot, gak kena dituturi. Dikancani setan, marang ngono, rumong soalnya petunjuk, kan gak kena dituturi. Sangel. Ini kalau kita dipasnya boleh ayat yang pas ngono kira-kira di surat Kahfi ayat ini 65 coba. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Surat Kahfi ayat berapa itu? Surat Kahfi surat 18 ayat lah lihat. Awalnya ayatnya wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha. Ayat berapa? Lali kabeh. 57 ya. Ya, apa? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya? Terus? Lalu dia berpaling daripadanya. Terus? Dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Terus? Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Terus? Sehingga mereka tidak memahaminya. Kemudian? Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Ya. Dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, Nescaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. wa yasnaudzubillah. Ya apa ngono gue. Ya. Kok iso dilalah nek berpaling dari Quran iki kok koncone kok korine kok setan. Apa corona iki setane enggak tahu saya. Kok gak mulai-mulai kan. Nah, corona kan gak pulang-pulang. Jakarta itu Omicron itu bisa sampai 840 sampai hari ini. Ya. Ini kan berarti ya terus saya berlanjut. Ngono nanti dilawan bisa, aja nglawan. Kalau ada musibah iku mbok yo ikhtiar tahan DPDP nek Gusti Allah. Kan mesti ngono iki gak malah dilawan. Sampeyan lawan corona menang ndi? Karena di Al-Quran itu kan kata-kata junudus samawati wal ard itu di surat Al-Fatah ayat 7. Ya, milik Allah lah tentara langit yang ada, langit dan bumi. Itu semua milik Allah semua. Ya.
Surat 48 ayat 7 itu, Pak. Surat 48 ayat 7. Apa? Walillahi junudus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sing menang kira-kira mana iki? Wonge apa koronane? Kalau kita lihat surat Shofat ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun, tentara kami lah yang pasti menang. Surat Shofat surat 37 ayat 173. 173. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Gak kira kalah nang Gusti Allah. Terus ilmu ini menungso sak piro. Ya, nah inilah mestinya Pak ya, kita itu kok mau mayoritas Islam di Indonesia syukur temenan sesuai dengan ketentuan agama, nggak seperti sekarang ini. Nasibnya tahun baru saya juga di mana perumahan Marinir juga gitu. Wes wong-wong titik-titik gak oleh ngene gak oleh. Aku nganut Ustaz Soleh aja. Nggak tahu saya ngaji malah dikasih informasi sama orang-orang. Ini Ustaz katanya iki sing ngomong biasa anu. Titik gak oleh ngene gak oleh, mosok ulang tahun gak oleh. Lho gak ngono, sampe nyambut tahun baru iki lho. Itu dengan ajaran Islam. Ya, kalau kita baca dalam hadis ya, di hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari, itu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol Rasulullah SAW bersabda la tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhiran bi dhirin. Kamu pasti akan mengikuti budaya-budaya orang-orang dahulu itu sejengkal demi sejengkal, dhiran bi dhiran. Hatta law dakhalu hujjatubin, sampai mereka itu kalau mereka masuk yang bawah la dakhaltum, kamu ikut masuk pula. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, al Yahud wan Nasara, apa yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, qala faman, siapa lagi bukan mereka. Itu Sahih Bukhari. Lah ini wong Islam ya wis melokan. Melokan. Padahal melo iki barai apa? Coba kalau orang mengikuti orang zalim mikir resikonya apa? Bukan katute, ndak ditolong sama Allah. Disentuh neraka. Surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan cenderung tok gak oleh melo. Tambah nemen. Surat 11 ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Ya. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun Ya. selain daripada Allah. Terus? Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Lho cenderung tok iku lho gak ditolong. Disentuh neraka anggere sampeyan sentuh arek. Sentuh arek wedok. Iki gak ya. Sentuh neraka. Yo jangankan kita, Rasulullah SAW saja itu diultimatum sama Allah ini. Dalam surat Al-Isra ya ayat 74-75. Ayat Muhammad kau nak miring titik lo. Seorang dunia akhirat. Ya, surat 17 ayat 74-75. Itu Rasul saja di ultimatum seperti itu sama Allah. Ya. Surat 17 ayat 74-75, laula an sabbatnaka. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Ya, terus? Kalau terjadi demikian, Terus? benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini. Ya. Dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Ya. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kamu. Ya, berarti kan kalau cenderung itu gak ditolong Gusti Allah. Cenderung tok iku, anak melok. Tambah nemen. Lah saya heran wong Islam yo ngene ketularan ae ngono. Senengane melok ae ngono. Ana putune ulang tahun melok ae. Gak ngono sampean iki kongkon sapa ngono.
Karena hidup kita itu Mbak harus dipandu oleh Al-Qur'an. Nah, di sini peran tauhid itu penting. Ya, jadi kalau kuliah sudah begitu, insya Allah nanti selamat lah. Kalau sudah Indonesia ya segini, syukur alhamdulillah toh. Jadi ini nanti akan menjadi negara yang digambarkan Allah dalam surat 16 ayat 112. Akan digambarkan seperti itu. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Terus? Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Akibatnya? Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan. Ya. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ini kan bisa begitu karena saya dulu ingat ya 71 waktu saya kuliah, dosen dari Al-Azhar itu, saya Ali Fargholi, saya Syarfuddin ngomongin gini, weh, bila juga adalah jannatud dunia, negaramu itu suatu dunia. Karena apa? Lau sarwatun azimah, dia punya kekayaan yang luar biasa. Kalau bahasa Jawa ini ya kemah ripah, ya toto tentrem kertor harjo, wah sarwati nandur. Saya ingin ngono, nggak bisa begini. Ini malah sing salah nih bolak-balik BMKG ya. Ini apa? Ini prediksi ini. Tapi kan ini gempa itu masuk BMKG, terus mesti benar. Ya, kok BMKG? Sekarang kalau BMKG itu ilmunya manusia. Kita kembali kepada aturan Allah. Allah itu menjadikan bumi itu adalah apa? Istilahnya dalam surat Rahman ayat 10 kan apa? Wal ardu atu'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Jadi Allah itu menyiapkan bumi ini memang untuk manusia. Di situ ada buah-buahan, ada. Ini kan memang sudah seimbang keadaannya. Bolak-balik Indonesia pada apa lempengan lempengan. Nah, jangan ngomong lempengan. Nek direk ambek Gusti Allah ya sing niku. Ya, salahe wonge. Ya, salahe apa nih? Lah ya apa? Nikmati Arab tapi aturane gak arep iki tok. Sajane kan logikanya kan gitu. Nah, oleh karena itu peran bagaimana peran tauhid dalam Islam itu menjadi sentral karena apa? Karena ajaran dibawa oleh seluruh nabi-nabi itu adalah ajaran tauhid. Makanya saya menerjemahkan di surat Ibrahim tadi ayat 24, 25 alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit wa farquha fis sama' tu'ti ukulahin bi rabbiyah. Apa? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, terus? Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Ya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ya. Ini kan di surat ini kan masalah kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah itu, Pak. Makanya coba pikirkan ya tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik cirinya 3. Ya, aslu asabit, akarnya menghunjam ke tanah, fungsi faruha fis sama, dan rantingnya menjulang tinggi ke langit. Yang ketiga, tu'ti ukulahin bi rabbiyah. Bisa menghasilkan buah setiap saat dengan izin Tuhannya. Itu kalau kita hubungkan dengan badan, ya, manusia itu kalau hatinya diisi dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka anggota badan itu yang namanya dandan ranting, mata, telinga, hidung, akal, tangan, kaki, seluruhnya akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Amilus sholihat. Kan begitu gambarannya. Makanya kalimat tauhid itu penting. Cuma maksud saya ini kadang-kadang kiai gak jelasnya mestisan sampai tuntas. Tauhid mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah sekali pujian di mana-mana. Miftahul jannah. Ya, semua di mana-mana kan miftahul jannah, la ilaha illallah, benar. Cuma la ilaha illallah ini kan harus diterjemahkan dalam perilaku. Kan la ilaha illallah kalimatnya kan la ilaha dan illallah. Satu menolak, satu menerima.
Satu negation meniadakan, satu menetapkan. Makanya ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan, hidup ini harus ada pilihan. Ini yang tidak mau, saya yang mau ini. Ini tidak mau, ini mau. Ini tidak mau, ini mesti ini ngono. Makanya zikir mesti godek itu. Orang zikir kan dulu, la illallah, la iki gak arep, illallah sing arep. La iki gak arep, illallah sing arep. Kan gitu. Ini kalau murid saya STM, ayo gayung ini 60 kata. Pokoknya iso terjemahno gak ulangan tak kayak biji 8. Lah orang nek perkara la ilaha illallah gak kurang mundindi, gak kurang wirita mari sopo. La ilaha illallah, la ilaha illallah sak mempenge. Arti ini. Kan mesti la ilaha illallah itu kan dalam hidup ini ada yang harus ditolak, ada yang harus dipilih. Ya. Ini apa? Oh, ditolak. Ini apa? Ini dipilih. Mestinya gitu. Gak ndradeg ae. Lah, muni la ilaha terus tapi dukun terus. Ya. Jadi la ilaha illallah itu kan saya tidak mau ini, yang mau hanya ini, ya tidak mau ini, yang mau ini. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, saya tidak mau ilah kecuali yang Allah. Ilah itu masih nakiro. Kalau ilah itu Tuhan. Begitu ada alnya, Allah, makrifat sudah. Jadi saya tidak mau ilah, yang mau hanya Allah. Saya tidak mau ini, yang mau ini. Terus diteruskan, apa terjemahan dalam kehidupan? Saya tidak mau taat kecuali hanya kepada Allah. Ya, saya tidak akan mau berbuat kecuali yang diridhoi Allah. Saya tidak akan bekerja kecuali yang diridhoi Allah. Sampai anak-anak kentean lakon, saya tidak akan jajan kecuali jajan yang diridhoi Allah. Walau jajannya arek-arek itu ya sing sambat itu kan sing dodol pentol iku ke saya. Kula niku dodol teng STM tahu. Bondo 75 entek dagangan gak iso tutup 75 duwe. Lah lha apa lho? Nggih arek-arek niku jan. Lah ya wong iki rombong. Sing nunggu ana kene, arek akeh. Nyunduk pentol kene, mari kecapan kene puter. Marang ngono kene puter. Suwe-suwe ngomong, pira kamu? 3. Entek 5 iki. Iki bare rugi wong dodol iki. Lah ngene makane ya kalau dalam sholat Pak ya, kalau sholat dohor, iki mang 3 tak papat, pensin titik. Tapi kalau beli tuku kerupuk 5 tak 6. Oh, pek sing 6. Aja dipeni sore, engko katutan kan gitu ya. Nah, jadi la ilaha illallah itu yang paling berat itu aplikasi. Jadi muhtawiyat kandungan la ilaha illallah harus diterjemahkan dalam seluruh kehidupan. Sistem ini saya tidak mau. Yang mau hanya sistem ini. Sistem ini saya tidak mau kecuali ini. Saya kerja ini tidak mau kecuali kerja ini. Mestinya kan begitu hidup ini. Jadi la ilaha illallah makanya dikatakan Nabi miftahul jannah la ilaha illallah. Karena apa? Orang masuk surga harus ini. Ya, jadi hidup ini harus ada pilihan yang harus dibuang apa, yang harus dipilih mana. Itu mesti begitu. Jadi la ilaha illallah kalau diterjemahkan, iki apa iki? Ulang tahun. Oh, mau aku. Gak mau, saya mau itu. Mestinya begitu. Nah, menerjemahkan kalimat la ilaha dalam kehidupan ini biasanya orang-orang itu gak patek ero. Nek muni godheke ontene yo. Ya, nek muni la ilaha jane yo, tak akoni kebayan. Ya. Ada subhanallah godhek itu. Gak ano, subhanallah godhek gak iso. Nek la ilaha cocok. Saya tidak mau ini, yang mau ini. Saya tidak mau ini, yang mau ini. Mestinya kan begitu. Nah, inilah hidup seorang muslim. Jadi kalau tauhid inilah prinsip ajaran Islam, ya. Sebab kalau kita tidak tauhid, berapapun amal kita tidak akan dinilai oleh Allah. Ya, coba gambarannya di ayat 26 surat Ibrahim tadi. Wa masalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin jatusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Lawannya tauhid syirik. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, yes. Tidak dapat tepat tegak sedikit pun. Ya, loh, berarti kan kalau kalimat khabithah lawan dari thayyibah itu khabithah. Khabithah itu syirik. Nah, syirik itu adalah seperti pohon yang buruk. Cirinya pohon yang buruk satu saja, ujtusat min fawqil ardi. Tercabut akarnya dari tanah, malah min qaror, tidak ada tempat tegak. Terus sampai tanyakan apa nih? Woi. Aja woi urip tok gak.
Nah, iya toh. Kalau orang sudah hatinya syirik, masih sembahyang bolak-balik haji ping 7 barusane. Selama dia ada unsur syirik, surga tidak akan berak dimasuki. Ya itu cinta penjut. Soalnya apa? Tauhid ini harus betul-betul jernih, Pak. Ya, lawannya tauhid syirik. Coba kalau orang syirik, hatinya manusia terisi dengan syirik, maka seperti pohon yang buruk. Cirinya satu, ustusat min fawqil ardi, tercabut akarnya dari tanah, sudah. Ojo takon woe uripe tok gak. Itu sama dengan kalau orang itu hatinya terisi syirik, bukan tauhid, maka dipastikan surat 39 ayat 65 itu yang pasti akan dialami. Naudzubillah. Surat 39 itu Zumar ayatnya 65. Walaqad uhiya ilaika. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yo. Itu padahal kitabnya ke Nabi Muhammad, diwahyukan padamu, para nabi sebelum kamu. Kalau kamu syirik Muhammad, seluruh amalmu habis. Ayo amalin nabi sak ngono kae nek syirik hapus. Amal umat titik syirik pisan. Ya sebenarnya neraka ae. Karena ajaran tauhid ini memang kan banyak orang tauhid ini selalu mengartikan ketuhanan Tuhan yang Maha Esa, mengesahkan Tuhan. Ya, kalau sebagian tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan. Ya, dalam praktek kehidupan tauhid itu adalah satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Manunggaling manunggaling apa? Manunggaling kersa. Kersane Allah mek kersa kene pas. Cuma tauhid ini ternyata berat di masyarakat. Contoh ya misalnya, masyarakat itu penduduknya 2000. Ya, 1950 ngalor, gak cocok mbek Quran. 50 ngedol, sampean milih mana? Milih 50 nek Pak ngaji. Mbok nek ono ngono masyarakat. Sam jenting-jenting wong temen, iki nenek budal cek mati cek budal dhewe. Ngono. Berat memang. Karena tauhid itu adalah konsisten. Saya tidak mau hilang kecuali Allah. Pokoknya itu toh. Syirik sudah begitu. Padahal setiap rasul mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai Nabi Muhammad SAW itu ajarannya adalah sudah dituangkan oleh Allah di dalam surat 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi anibudullah, terus jauhi tauhid. Tauhid itu adalah semua sesembahan selain Allah namanya tauhid. Coba Fir'aun, Musa, Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Ya. Ya. Fir'aun itu tauhid. Nah, inilah prinsip tauhid itu yang harus kita pegang betul, Pak. Ya, cuma sayang umat Islam ini harus tahu tentang unsur-unsur yang namanya syirik-syirik ini. Syiriknya dikira nang punden ngono ae. Ya. Syirik kalau pernah saya ngasihkan catatan di Kenanten kalau salah. Pernah saya nulis tulisan saya kasihkan foto tentang fotokopi tentang hati-hati terhadap iman kita. Sampeyan gak eling. Gak eling soalnya ana omah kayak dulinan ambek anak. Ya. Kelayangan. Padahal aku mikir saya juga wong dulu referensinya saya ambil dari kitabnya Wahabi. Wahabi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya kitabnya adalah At-Tibyan fi Syarhi Nawaqidil Islam. Jadi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang bisa merusak Islam.
itu saya kasih itu dulu. Ya, nah sekarang kan di Al-Quran surat Yusuf ayat 106 kebanyakan manusia memang syirik. Wala yu'minu aktsaruhum billah illa wa musyrikun. Surat Yusuf ayat 106. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, Ya. melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Ya. dengan sembahan-sembahan lain. Itu yang paling banyak. Iman cuma sirik loh kayak kemari. Ya. Dan saya juga kalau dari jamaah saya 1 bulan ini kira-kira jamaah sing paling hadir paling banyak ibu-ibu itu di Sidoarjo. Yang lain enggak ada. Di sini berapa, Bu? Cilolo, telu, papat, lima, enam, pitu, 10. 10. Iya. 10 ini wongnya akal anak. Cuma ibu-ibu mungkin enggak tahu informasi. Informasinya ya, informasi dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, ya masyarun nisa. Ini khitabnya kepada para ibu-ibu. Wahai para ibu-ibu, tasaddaqna, bersedekahlah kamu, waksirna minal istighfar, dan banyak-banyaklah kamu istighfar. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Fa inni ra'aitukunna aksar alina. Saya melihat kalian ini adalah orang yang paling banyak masuk neraka. Berarti jatahnya swarga mek titik wong wedok. Makanya ngaji-ngaji mbok dijak mbok gak gelem mbok ya apa gak ngerti saya. Ya bapak-bapak misalnya ya. Siapa yang suaminya ikut, istrinya ikut di sini? Kan. Bek ning ngene, oh sampean Pak anu ya. Iki ngejak. Biasa enggak. Mbok ya dijak mbok. Ini karena apa? Rasulullah menyatakan begitu. Itu diriwayatkan Bukhari. Ya. Ya, terus ada seorang wanita jazlah, imra'atun jazlah. Jadi seorang wanita pemberani. Beliau tanya, "Ya Rasulullah, wa malana ya Rasulullah aksar alina. Kenapa kok kami yang paling banyak masuk neraka?" Rasulullah menjawab, apa? Rasulullah jawab, "Tuksirna la'na wa takfurna asyir." Kamu itu seneng nyacat, seneng ngilokno, terus gak syukur sama suami. Aku pas dadi bojo sampean nyamun-nyamun tukok nopo? Tukok nopo dingane bendina sampean kurang tuwa ta. Saya enggak cuma begini, Pak. Enggak, orang wedok ibu-ibu ngene. Mas, Pak wis sampean aja ijen po sing ngaji masih aku dijak po sing mosok. Gak ana sing muni ngono. Sing ana nek dijak paling mbok wis repot-repot. Engko repot sing lanang oleh ngaji. Ngajine oleh sampeno. Ngene Mang Bu aku ngene-ngene. Mbok sampean padane ustaz ae. Dadi repot. Ya dijak ngaji. Ya, lu di mana-mana itu. Saya hanya Al-Kautsar doh. Al-Kautsar Sidoarjo itu ya barusan ini hari Minggu akad keberapa kedua. Saya itu datang sana. Itu yang laki-laki itu kira-kira ada sekitar 25. Yang perempuan masih 35. Cik semangat. Ya. Padahal orang perempuan itu termasuk apa? Nakisatu dinin wa naklin kata Nabi. Nakisatu dinin wa aklin. Wanita itu kan kurang agamanya, kurang akalnya. Dimaksud kurang agama itu maksudnya kalau dia berlalu dalam malam-malam puasa-puasa mesti harus berai. Salat, berai ya? Berai. Itu kurang agama. Ane kurang akal. Syahadatum ro'ataini ta'dilu syahadatu rajulin. Kesaksian 2 orang wanita itu sama dengan kesaksian seorang wanita. Ini namanya kurang akal. Bukan kurang akal gak mikir ngono enggak. Malah pinter mikir. Sampai Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang cerdas di antara kamu kok kalah sama orang yang enggak. Malah menang. Sing wedok menang. Sampe nilokno titik ngono.
Iya sampean kati mangan doa ya. Ini salahnya posisinya di Indonesia itu kan rata-rata istri itu sini tukang masak, tukang mbah-mbah. Padahal menurut Islam tidak pernah ada begitu. Iya Bu. Kewajibannya wong lanang. Justru kewajiban wong wedok. Sampai lihat di Mekah masa ono wong wedok blonjo. Dadi Lombok wong lanang. Ya, jadi istrinya hanya menjemput saja, berangkat suaminya diantarkan ke pintu gerbang. Salaman pulang. Nanti kalau bel masuk mapak maneh. Wis ngono-ngono doa. Lha sampean misalnya gurung iso nggo bantu, ya sampean njak sepuro, ya apa aku gak iso anu. Emang anu lah. Makanya kan saya kalau istilah walimah itu saya sampaikan, dalam rumah tangga itu perlu 4T gitu loh. 4T itu T bahasa Arab, itu 4T Batak. Ya. 4T itu T1 adalah ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal lahir. Setelah mengenal lahir baru meningkat tafahum. Itu memahami jiwanya. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun, tolong menolong. Ya, yang keempat adalah takaful, saling menanggung. Kan mesti ini kan prinsip-prinsip Islam kan begitu. Ya Rasulullah kan biasanya nyapu rumah. Iki wong lanang gak nyapu belas. Ya, makanya nek ditani, Bu, melok ngaji kono cek anu cek padha mlebu swargane. Iya, omah cek gledakan ngono. Gak ngono sing nonton iki sapa sing? Pating cerdak ngene. Sapa sing masak? Sing masak ya sing lanang. Gak iso yang golek boro. Ya kan begitu ya. Kan kewajiban enggak ada kewajiban perempuan itu masak, enggak ada. Hanya di Indonesia tok. Liyane gak. Ya. Makanya dimulyakno wedok iku. Cuma perempuan ini kan begini, masalahkan sudah disuruh masak, suruh anak, akhirnya apa-apa dijak ngaji malah gak gelem. Wah pegel-pegel ngene ajak ngaji ngono. Malah ngono, ya. Padahal apakah ibu-ibu itu punya keyakinan bahwa wong wedok iku swarga nunut neraka? Masa ngono? Ana swarga nunut neraka katut. Kenapa istrinya Nabi Lut sama Nabi Nuh kok gak iso katut? Ya kalau kita baca surat Tahrim ayat 10 kan begitu, mosok gak iso katut padahal ke istrinya Rasul Nabi Lut sampai Nabi Nuh. Itu kan di surat Tahrim ayat 10 kan gitu. Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir yaitu istri Nuh dan istri Lut. Ya, surat 6 nambah. Ayat 10. Ayat 10. Ya, apa? Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Ya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Ya, terus? Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Siapa sih nanggung? Gak iso loh. Ya, cuma istriku enaknya kalau memang Rasulullah mengatakan ayyumam ro'atin ya salat sholaha wa syarat wa saumat syahroha wa ta'az zaujaha. Pokoknya wanita manapun kalau dia mengaku sholat sebagaimana mestinya, puasa sebagaimana mestinya, dia taat suaminya, suruh milih masuk surga, pintu mana yang dia kendaki? Masuk surga, pintu mana yang dia kendaki? Nek taat. Makanya bikin istri taat kepada suami kudu dimulai dari awal. Kalau enggak gitu tidak bisa, Pak. Kamar-kamar dikongkon nganut gelaan ini kok gampang. Ya. Ini cuma kan saya menginginkan supaya wong wedok-wedok sampai jalan ngaji. Sebab nanti istri itu akan menjadi apa? Ini kan nanti jadi pendidik di rumah, ya. Al-um madrasatul ula, ibu madrasah pertama. Siapa yang didik anak-anaknya ini? Nanti kewajibannya kan ibu-ibu. Nah, ibunya mesti diajak sholat, kan mestinya begitu. Nah inilah
Mbak jarang gitu. Nanti kalau saya khusus bicara masalah wanita, saya siapkan hadis-hadis masalah wanita-wanita itu ya ada. Cuma kan tak ngiling titik kapan-kapan ngono cek melok ngono. Mosok gak dijak ngaji belas. Atau nggak mau, Pak? Nggak mau atau memang gak dijak? Mentol kalau kan sampai. Sampeyan mentol lah, sampeyan bos warga terus wong wedok nek neraka. Kan gak mentol lah di sini. Mestinya gitu, makanya Rasulullah SAW mengatakan ma'akraman nisa ila karim. Tidak ada wanita mulia kecuali di bawah suami yang mulia. Wa ma ahanahunna illa laim. Ya, tidak ada istri yang hina kecuali di bawah suami yang hina, kecuali Asia. Asia itu istrinya Fir'aun itu. Di sini Fir'aun itu tidak tahu ya apa itu biarin ceritanya. Mestinya kan sebelum Fir'aun dadi raja itu biasa, ya biasa ngono. Begitu punya kekuasaan terus kafir pol ngono iku. Akhirnya Asia terus bertahan dalam kondisi tauhid. Ya ini. Nah, jadi sekali lagi memang tauhid itu sentral, Pak. Orang kalau tidak tauhid, sudahlah, tidak bisa berharap masuk surga. Ya, karena tadi sudah saya bacakan surat apa? Zumar ayat 65. Kalau kamu syirik Muhammad, seluruh amalmu hapus. Nah, syirik ini sudah saya muat dulu. Sekarang yang paling ringan aja. Yang paling ringan kalau kita lihat di dalam hadis di kitab Al-Mustadrak ya, Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, asyirku bihadil ummah, syirik umat ini, syiriknya umat ini adalah afa min dabibil nimlatis sauda ala safatis sauda ya fi dhulmatil lail. Jadi syiriknya umatku ini adalah lebih lembut daripada semut kecil hitam di atas batu hitam di tengah malam. Apa? Tak ketok. Wa adnahu kata Nabi. Serendah-rendahnya syirik itu apa? Antuhibba ala syai'in al-jur, kamu mencintai sesuatu yang menyimpang. Sebaliknya, wa tubghidu ala syai'in al-adli, dan membenci adil. Adil dibenci, ya, sing salah dicintai. Ini kan sudah syirik. Makanya lewat hadis ini saya kira tidak terlalu sulit orang-orang masuk Islam itu. Asal gelem ngaji. Cuma gelem ngaji iki sing rada repot. Ya, makanya iblis berhasil temen. Nah, iblis berhasil karena iblis ngomong, wis sembayang bapak. Pokok gak ngaji tok. Soalnya ngaji malah roh ilmune. Nah, kita itu kalau beribadah tanpa ilmu kita kan dilarang. Surat 17 ayat 36 itu. Kan kita dilarang kalau ngaji gak ada ilmunya. Apa beramal tapi tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Surat 17. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini kan haram, jadi taklid itu haram, Pak. Nggak boleh. Minimal itu muttabi, pengikut tahu dalil. Ya. Kalau nggak tahu dalil ngamalno, jawabnya mesti begitu. Sampai sholat nurut sapa, Mas? Nurut yai. Yai sampai nurut sapa? Nurut yai ini yai. Yai ini yai sampai nurut sapa? Nurut yai ini lain salah. Lu ndak mau yai ini salah ya apa? Siapa yang tanggung jawab? Nanti surat Ibrahim ayat berapa itu? 21. Wa barazu lillahi jami'a. Tidak bisa tanggung jawab. Ini kan ngomong itu enggak, kan biasanya orang itu karena jawab Al-Quran akhirnya taklid itu tadi. Apa itu? Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Ya, orang lemah itu artinya pengikut, orang sombong itu pemimpin. Terus apa omongnya? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatnya kamu menghindarkan dari kami adab Allah walaupun sedikit saja. Ya.
ini dijakakno wong-wong tua si ayai kalau melok sampean ngono. Akhirnya kan lah di Indonesia ini rata-rata wong banyak taklid. Nek somong yai wis. Contoh begini aja Mbak. Mau ditunjukkan dalil. Iki dalil ngene-ngene. Mbok sampean yaiku gak ngono. Ngono yaiku gak ngono. Itu apa termasuk? Itu termasuk syirik itu. Itu syirik taat namanya. Syirik taat. Dikon dikandani Quran gak ngandel, lah apa yaiku gak ngomong ngono. Yaiku gak ngomong ngono, kok gak padha mbek riko. Ngono. Jadi rata-rata akhirnya si didukno yai ini. Ya. Nah, padahal penyesalan nanti bisa dialami juga di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 66, 67, 68. Wa yauma tuqallabu wujuhum finnar. 66, 67, 68. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, Terus? mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Terus? Ya Tuhan kami, timbangkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini kan penyesalan nanti. Makanya saya kalau suruh makanya saya di Masjid Al-Furqan Sidoarjo gak boleh ngono. Saya kan ada masjid tulisan itu papan berdiri wajib masker. Tulisannya wajib masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya beritahu ini sampe ning ngirno mari ganti Quran ae. Lah bener sih, iki sampe ning ngirno ganti Quran. Ngono iku nek karo aku gak oleh ngaji. Katanya begini. Loh, saya waktu giliran ngaji bulan apa saya diberhentikan ya? Kalau salah bulan Desember. Biasanya tiap bulan itu akad pertama setelah subuh. Ya. Nah itu saya beritahu gini. Iya Pak Soleh, para polisi roh dalilin, aku gak roh lho. Sampe telepon aku nek perkara dalil Quran UD 45, insyaallah aku ya masih gak apal kabeh ya roh. Ya. Gak berani akhirnya takmire ganti remaja-remaja ngono. Wis gak usah dipasang radikal. Ono ae. Ngomongnya kok ono tok ae. Radikal itu apa sih, Pak? Saya kan sudah pernah ngomong, radikal itu dari kata-kata redik. Redik itu mendasar. Ya, mendasar. Kalau radikal berarti orang yang pikirannya mendasar. Kalau sampai enggak radikal, gak bisa mlebu swarga. Loh iya. Karena mendasar. Jadi prinsip dalam Islam itu kan akidah, syariah, akhlak. Ya. Akidah itu tauhid itu. Apa sih akidah? Akidah itu dari bahasa Arab aqodah. Aqodah itu mengikat. Akidah berarti ikatan. Ikatan kita kepada Allah jangan pernah lepas. Ya, itu harus seperti itu. Begitu kita kuat akidahnya, tauhid kita, terus kemudian patuh menjalankan syariat, kemudian lahir akhlakul karimah, malah digembosi. Angke wong apal. Ya. Ojo ngaji syariat bloko. Ayo ojo ngaji syariat bloko tembe mburi ini bakal apa sih iki gembosi jenenge. Padahal syariat itu kan kalau kita lihat surat Jasiyah ayat 18 19, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Surat 45. Al-Jasiyah itu 45. Ayat 18 19. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, apa? Nah, akhirnya mengikuti orang yang tidak paham syariah. Ayat 19. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan
memang keimanannya Pak. Memang orang Indonesia itu lemahnya di situ. Wong tauhid itu saya pernah yang punya jamaah di Tulangan, terus ngaji di Jakarta ada profesor ini. Apa tauhid? Mengesahkan Tuhan. Apa enggak mengesahkan Tuhan? Apa enggak menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah? Wah, ya kok cocok ya. Kenapa kita harus menyatukan kemauan kita dengan kemauan Allah? Karena seluruhnya milik Dia. Saya coba ada alam yang tidak tunduk kepada Allah. Sak menungsone pisan, ada yang tidak tunduk kepada Allah? Enggak, di alam semesta ada yang tidak tunduk kepada Allah? Ada iblis. Loh, enggak di alam ini. Nah, iblis karuan. Ada syair mengatakan laukanal iblis laukanal taqi laukanal ilmu dunan taqi wa sarfun. Kalau memang ilmu tanpa takwa tanpa taat itu adalah kemuliaan, lakan min asrafi khalqillah iblis. Makhluk Allah yang paling mulia itu iblis karena ilmunya mentok. Ya apa zaman ngadepin Nabi Adam sampai sekarang itu apal tok. Soalnya apa? Urip terus. Ya, nah ini di alam ini kalau kita lihat surat 13 ayat 15, tidak ada yang tidak tunduk kepada Allah. Semua tunduk. Ya, surat apa ini? Ar-Ra'd ayat 15. Ya. Hanya kepada Allah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Ya. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Ya, ini kan semua tidak ada yang tidak tunduk, semua tunduk. Coba orang kafir sekarang suruh berdiri jam 9 pagi, mana bayang-bayangnya di mana? Tidak mau pagi-pagi jam 11 jam 9, suruh berdiri di lapangan, bayang-bayangnya di mana? Ini gak tunduk, Gusti Allah ini kok. Ingeren ngetan, bukan nggak bisa. Cuma tunduk ini Pak ada dua. Karena kehidupan manusia itu ada kehidupan yang ittirori dan ada kehidupan yang ikhtiari. Kalau ittirori itu dipaksa. Saya jenggotnya putih itu saja dipaksa. Sajane kok iso ireng babak, gak iso. Mar-mar putih, gak ngerti. Dipaksa. Fisik biologis manusia itu kan dipaksa sama Allah. Orang gak dipaksa sama Allah. Lo ya apa? Sing sugih kok. Gak tuwek-tuwek. Sampeyan milih mana? Umur 35 mbek umur 70. Milih 35. Nek iso sampeyan pertahanan kok. Kan gak bisa. Itu namanya ittirori, dipaksa. Kalau yang dipaksa itu biasanya kan tidak diminta tanggung jawab. Sampeyan lahir di Mojokerto pesen apa? Dipaksa. Kok jeneng oleh milih enak lahir di Mekah kono. Haji gak ibu-ibu. Ya, kan gitu. Nah, kita itu dipaksa. Jadi kehidupan ittirori itu dipaksa dan ini tidak tuntut tanggung jawab. Ya. Sekarang kehidupan di samping ittirori manusia itu dalam dirinya ada kehidupan yang ikhtiari. Suruh milih. Contohnya surat Kahfi ayat 29. Wa qul hakum rabbikum man sa'afal yu'minu man sa'afal yakfur. Ya, surat 18 ayat 29. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Maka barang siapa yang ingin beriman, Monggo. hendaklah ia beriman. Terus? Dan barang siapa yang ingin kafir, Monggo. biarlah ia kafir. Ya. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang bergejolak mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti persin yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Loh, ini kan suruh milih. Ini lo bener, mau terima, monggo. Mau gak terima, ya gak apa-apa. Tapi apa saya siapkan ini? Ya, kafir atau iman, rezeki dijamin. Ada yang tidak jamin, Pak? Rezeki tidak ada yang dijamin. Semua dijamin sama Allah. Ya. Siapa yang tidak dijamin rezekinya? Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu, kata Nabi.
Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Dikasih semua. Tapi wala yu'tadin illa lima yuhibbuhu. Tidak akan diberikan agama kecuali orang-orang yang dicintai. Jadi sing milih-milih ngomong ini ya dicintai, ngaji. Makanya ngaji saja nih mesti ini kita itu ya ngaji kudu seneng. Kenapa? Dijanji pahala, seneng kita. Sini ngopi ana jopo, sajane dibenci Gusti Allah. Tapi gak demen dibenci Allah. Lho ya apa sih? Mestinya kita itu kan orang tauhid itu ya itu tadi gampang milih urip. Sing dicintai Allah itu yang dicintai, yang dibenci Allah itu yang dibenci. Termasuk yang dibenci Allah siapa? Fanatik golongan. Nah, itu insya Allah saya bicarakan mungkin Sabtu yang kelima. Ya, saya lanjutkan tentang macam-macam syirik. Ya, macam-macam syirik. Sampai sampean golek itu catatan di CR. Lu enggak yang saya kasih hati-hati terhadap iman kita itu kan saya tulis. Jadi syirik itu nanti jadi iman itu dianggap berfungsi apabila syaratnya 4. Imannya benar, bersih dari syirik, tidak ragu, istiqomah. Itu ya. Terus syirik ada 2. A. Syirik kecil, khafi, dan B. Syirik besar. Syirik kecil mati ketubruk sepeda pancal. Ya. Syirik gede mati ketubruk sepur. Mana yang sakit? Gak bodoh. Ketubruk sepeda pancal mati, lorone nemen. Nah, ketubruk sepur ledeh. Saya pernah punya teman dari Jawa Tengah. Kan di belakang saya menggok, mas, gak nututi. Terus saya, enggak ada jomplangan dulu. Enggak ada jomplangan, akhirnya saya berangkat, saya lepas dari kereta, saya sudah tahu. Ini gak, mas, sering sopirin. Gak nututi. Terus saya, langsung dikeruas saya sampai sepur. Ya, akhirnya durung kuliah belas. Kuliah durung belas, terus saya mati dili. Ya mungkin golek niate ae. Nah inilah ya, jadi wong kafir ya apa Gusti Allah kurang Jawa ya apa. Sing kafir dingoni, sing iman ya dingoni. Lah nek wong kafir dingoni, wong iman masuk gak dingoni. Kan enggak mungkin toh, karena hadis tadi seperti itu. Ya saya kira itu dulu, nanti Pak pengajian 7:30. Ya insyaallah kita lanjutkan tentang bagaimana syirik-syirik ini yang harus kita hindarkan, kita bersihkan jiwa kita dari syirik karena kebersihan dari syirik itu adalah kunci utama kita untuk nanti selamat di dunia maupun akhirat. Ya mudah-mudahan kita bisa jernih tauhid kita, bebas dari syirik. Ya, kamu kemusyrikan sebab apa Pak? A tadi 1, nek B itu ada, nek B itu B besar ada sampai E. A, B, C, D, E, F, F, G sampai G. Itu macamnya syirik. Ya, insya Allah kita bicarakan kalau Sabtu ke-5 insya Allah. Ya inilah kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita agar kita mencintai Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran. Karena menyatu dengan Al-Quran, dunia sampai di akhirat akan diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.